Dalam tanggapan di akhir pemeriksaan saksi, Sambo dan Putri membantah kesaksian Richard Eliezer, khususnya peristiwa tembak-menembak. Tim Liputan, Kompas TV. Hingga persidangan hari ini yang menghadirkan kesaksian terdakwa lainnya Richard Eliezer, Ferdy Sambo tetap bersikukuh bahwa ia tidak memerintahkan untuk menembak Yosua tetapi menghajar. Bagaimana analisis terhadap kesaksian yang dibangun oleh Ferdy Sambo dan Putri jika dikaitkan dengan kesaksian Richard hari ini? Kita bahas bersama mantan hakim sekaligus pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan dan bergabung juga pengacara Richard Eliezer, Bung Roni Talapesi. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam Mas Roni, selamat malam. Selamat malam, saya ke Bung Roni dulu. Hari ini Anda melihat klien Anda dicecar oleh pihak kuasa hukum terdakwa, tapi kalau kita lihat kesaksiannya ada narasi yang coba dibangun oleh terdakwa, misalnya bahwa Sambo ini memerintahkan bukan untuk menembak Yosua, tapi backup untuk menembak jika Yosua melawan. Tanggapan Anda, Bung Roni? Iya Mbak, dari awal kan kita sudah bilang kan, ini kalau kualitas saksi mana yang bisa dipercayakan. Ini kan mereka sampaikan seolah-olah bahwa Richard Eliezer ini salah menerjemahkan perintah ya. Terus kemudian yang ditanyakan oleh tim penasihat hukum ini menurut kami tidak logis ya, karena mencoba untuk menjebak klien kami ya, dan kami melihat bahwa ini lebih ke arogan ya, sehingga klien kami coba diintimidasi kan. Nah, menurut kami kan yang terpenting adalah keterangan dari Richard Eliezer ini adalah keterangan yang menggambarkan satu peristiwa hukum pidana yang utuh dan logis gitu loh. Kalau hal-hal kecil yang kemudian penasihat hukum dari Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati memaksakan, menurut saya klien saya ini bukan CCTV, bukan audio visual yang harus menghafalkan menit per menit, detik per detik. Nah, kalau mereka mengharapkan seperti itu, harusnya CCTV-nya jangan dirusak dong. Harusnya CCTV-nya ada. Kok ini kan mereka mencecar klien saya, sedangkan CCTV saya tidak ada, gitu loh. Oke, Kang Asep, lihat ini apakah ada upaya untuk memindahkan pertanggungjawaban pidana dari Sambo ke Eliezer? Kalau Anda lihat dari sidang hari ini, Kang Asep. Ya, gini sebenarnya Friska ya. Jadi hari ini sebenarnya kalau saya nilai ternyata Eliezer atau Ichad ini menguasai jalannya pertandingan. Jadi kapten kesebelasan hari ini adalah Ichad karena dicecer oleh semua pertanyaan, ternyata dibantah semua. Sampelnya begini. Coba, pernahkah dalam persidangan selama ini hampir semua pertanyaan penasihat hukum 4 orang itu diperingatkan sama hakim? Satu itu. Kedua, dilawan oleh Eliezer ya, dan logis jawabannya. Ini gini, kita ikuti permainan dari penasihat hukum mengarahkan bahwa ini adalah dihajar gitu kan. Ya. Kan persoalannya kalau dihajar ternyata ditembak, ya kenapa pada diam? Kenapa nggak ditembak si Eliezer ini oleh Sambo atau ditangkap kan diborgol karena itu sesuai perintah? Malah lebih jauh lagi, ngapain disuruh menghajar gitu kan? Ada persoalan apa? Kenapa harus menghajar Yosua? Padahal kan Sambo ini tahu istrinya tanda petik ya telah diperkosa atau dihajar oleh si Yosua. Mohon maaf ya kepada keluarga Jawa, anggaplah pemikirannya itu. Lebih penting lagi kan pertanyaannya, kenapa barang bukti dihilangkan? Kenapa membuat peristiwa OOJ? Artinya apa? Kan kalau sekarang beritanya dihajar ditembak, harusnya kan kaget mereka. Tadi kan yang menarik tuh pertanyaan sama Kuat, lebih aneh lagi, berbeda sama Ricky ya, antara mendengar tidak mendengar, jadi tidak konsisten. Nah, lebih menarik lagi, hampir semua penasihat hukum di samping diperingatkan, ternyata kalimatnya inkonsisten nih, tersangka katanya. Cuman kalau saya ingat pertama tuh sidangnya pertama tuh saya ingat sekali ya, Roni itu ya mengajukan 174-242. Ya. Kalau sekarang Eliezer dianggap ya bohong, kan harusnya kayak Roni itu. Jadi saksi palsu gitu. Kenapa enggak gitu kan? Dimulai dengan satu ya, inkonsistensi, tapi tidak menjadi dasar hukum. Dari mana dasar inkonsistensi? Kedua, mempertentangkan BAP. Pertentangkan BAP yang sudah terakhir dicabut. Malah lebih mengerikan lagi, maaf kata mengerikan kan. Hakimnya udah mengunci kan. Yang didengar itu di fakta persidangan. BAP jangan kan berbeda. Ya yang memang kebohongan dan setelah kebohongan kan, Eliezer dengan jelas tegas bahkan rinci menjelaskan. Justru BAP yang benar pun kalau berbeda di persidangan boleh 163. Jadi kelihatan, maka saya katakan tadi Eliezer ini menguasai jalannya persidangan dan itu jawabannya maaf ya, saya lihat saya jadi
di samping Pak saya ini, saya jadi senyum-senyum dari tadi lihat jawaban Eliezer. Jadi jawaban mana sebenarnya yang konsisten gitu. atau yang logis? Ngomong-ngomong soal jawaban, ini terdakwa Ferdy Sambo membantah sejumlah kesaksian Eliezer. Sambo tetap mengaku bahwa Putri ini tidak berada di lantai 3 saat skenario pembunuhan disampaikan kepada Eliezer. Sambo juga membantah dirinya menjanjikan uang kepada Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Kita dengarkan dulu pernyataannya. Selanjutnya saya kira juga dalam kesaksian saya kemarin pasti akan berbeda pada kesaksian saksi pada hari ini, mulai dari di lantai 3 istri ada di samping saya, harus kasih mati anak ini, nanti kamu bunuh Joshua, kemudian kau tambahkan amunisi, serahkan peluru, isi magazen. Kemudian permintaan senjata HS ini pasti akan saya bantah dalam kesaksian ini. Selanjutnya terkait dengan di Duren 3 sudah isi senjatamu, sini kamu pegang lehernya, berlutut, woi kau tembak 3-4 kali. Kemudian sisanya saya menembak, kemudian saya maju. Kemudian juga saya melakukan penembakan. Kemudian juga waktu menembak saksi mengatakan tidak maju itu sangat jelas bahwa saksi maju ke depan. Tapi tidak masalah lah, silakan hakim yang menilai. Kemudian kokang senjata pakai sarung tangan hitam. Kemudian kamar setengah terbuka karena saya masuk menjemput istri saya itu. Saya jelas-jelas membuka pintu. Dan terkait dengan saksi di lantai 3 Biro Propos itu ruangan kecil, saya pikir juga saksi mengetahui bahwa saya memberikan penjelasan ke Ricky dan Kuat. Kemudian yang di tanggal 10 juga itu tidak pernah saya janjikan uang, dan handphone itu saya yang berikan karena handphone itu berada di meja depan ruangan saya. Bung Roni, yang pertama tolong tanggapi dulu soal tadi. Sambo membantah dirinya menjanjikan uang kepada Eliezer, Ricky, dan Kuat, termasuk juga membantah keterlibatan Putri dalam penyusunan skenario. Yang kedua, tidak kalah penting juga soal Eliezer ini ingat atau tidak menembak bagian tubuh mana terhadap Yosua. Kalau dicatat, Eliezer ini kan bilang tidak dapat memastikan bagian tubuh mana ia menembak tepatnya ke Yosua. Kalau saja misalnya Eliezer ingat ada 3-4 bagian tubuh yang kena di luar kepala, berarti bagian lainnya bisakah dipastikan bahwa Sambo yang menembak itu? Karena kalau dari hasil otopsi ada 7 luka tembak begitu, Bung Roni. Silakan jawab. Iya, Mbak Friska, terkait dengan yang pertanyaan dari Mbak itu, nanti kan ada pemeriksaan ahli ya. Yang jelas saya kasih tahu sedikit ya, bahwa serpian peluru yang ada di kepala Richard Eliezer itu bukan Yosua? dari kepala almarhum Joshua, itu bukan dari pistol dari Richard Eliezer. Itu pertama ya. Yang kedua, kan kemarin sama jaksa sudah ditanyakan mengenai hasil lie detector kepada saudara Ferdy Sambo. Ferdy Sambo menyampaikan bahwa dia tidak menembak dan hasilnya adalah berbohong, begitu loh. Saya pikir publik sudah menilai ya, sudah bisa melihat dan hakim bisa menilai. Nah, terkait dengan persidangan hari ini ya, kami sayangkan kan klien kami ini kan ditunjuk-tunjuk seperti ini. Saudara Ferdy Sambo ini lupa kalau dia itu udah bukan atasannya lagi Richard Eliezer, gitu loh. Tidak bolehlah mengintimidasi, kemudian menunjuk-nunjuk, kemudian dari tim penasihat hukum seperti itu. Nah, kami lihat kan ini sangat arogan, tidak boleh seperti itu. Ini anak masih muda loh, anak kecil loh. Nah, kalau jangan seperti itu persidangan kemudian diintimidasi, ini kami harapkan nanti menjadi catatan khusus untuk majelis hakim terkait dengan persidangan hari ini, gitu loh. Oke. Nah, kalau dari Kang Asep, kita bahas yang ini dulu. Tadi Bung Roni bilang nanti kan ada ahli yang akan menjelaskan di persidangan. Tapi kalau menurut Kang Asep, apakah terbukti atau tidaknya Sambo menembak ini, jikalau Eliezer tidak ingat, itu bertumpu pada hasil otopsi dan juga keterangan ahli, atau seperti apa? Kalau tadi kan Bung Roni bilang dijaminkan itu bukan peluru dari senjatanya Eliezer, begitu, yang ada di bagian kepala almarhum Yosua. Yang kedua soal bantahan Sambo tadi, dianggap Bung Roni itu ada intimidasi terhadap Eliezer. Ya, Kang Asep silakan. Ya, katakanlah sekarang berbeda keterangan Eliezer dan 4 orang itu ya, terutama. Ya.
Udah, suara saya jelas nggak? Jelas, jelas. Sekarang sudah Suara saya jelas? Ya, jadi katakanlah berbeda keterangan Eliezer sama 4 orang ini ya, PC, FS maupun KM, RF. Toh semua ini akan diuji besok lusa ya oleh ahli, baik senjata maupun luka. Jadi kalau saya silakan, tapi kalau menurut saya selama ini yang justru standarnya gampang. Eliezer tidak pernah diperingatkan baik keterangan kemarin maupun hari ini, ya baik sebagai saksi maupun untuk saksi yang lainnya. Jadi selama ini tidak pernah Eliezer diperingatkan. Kalau kesalahan ya ada kesalahan pasti diperingatkan oleh Coba hakim yang lain. gitu ya. Jangankan saksi, penasihat hukum aja nanya salah sama hakim, diambil alih gitu. Artinya apa? Kejujuran ini nampak ada daripada Eliezer. Artinya secara awal juga lurus mengalir. Bahkan yang menarik menurut saya, maaf ya saya katakan, pertanyaan-pertanyaan konyol ya, pertanyaan konyol, ada pertanyaan-pertanyaan konyol yang justru dijawab dengan cerdas sekali oleh Eliezer gitu kan. Itu sangat lucu sekali. Maka sebenarnya persidangan ini tadi saya katakan justru dikuasai Eliezer. Soal apakah Eliezer yang benar atau FS atau PC yang benar, justru besok akan diuji oleh ahli forensik maupun balistik gitu. Kalau Bung Roni lihat, adakah Anda melihat klien Anda tanda kutip dijebak oleh kuasa hukum dari terdakwa maupun saksi lainnya? Ya, mereka mencoba untuk memancing emosi dari adik kami ini ya, Richard Eliezer ya. Dia kan masih sangat muda, kemudian harus dipaksa lagi untuk mengingat hal yang menjadi tragedi untuk kita semuanya ya. Tentunya kalau berbicara soal penembakan ini, tentunya kan hal yang sulit kan. Karena dia sampaikan dia belum pernah membunuh orang, kemudian orang yang ditembak ini adalah orang yang dia kenal. Begini, Mbak Friska, bahwa Richard Eliezer tetap konsisten dengan keterangannya ya. Semua penjelasan Richard, menurut kami tim penasihat hukum logis. Tidak ada yang ditutup-tutupi ya. Jadi kalau Richard sampaikan ini semua logis, rangkaian peristiwa pidananya menjadi utuh. Nah, kalau dari pihak sebelah sana kan tidak menjadi peristiwa pidana yang utuh karena berbelit-belit. Ya, kemarin kan kami ada catatan terkait dengan saksi-saksi ketika di persidangan mereka lemah lembut menyampaikan, tetapi hari ini mereka langsung kita duduk jadi terdakwa langsung gaharnya minta ampun. Tapi nggak apa-apa lah, kita tetap pada proses ini dan kami berharap tetap dari dukungan publik untuk Richard Eliezer bahwa poin penting adalah hari ini adalah buat kami Richard Eliezer berani menghadapi bekas atasannya. Jadi Sambo itu bukan lagi atasannya, jadi dia tidak bisa itu perintah-perintah terus nunjuk-nunjuk seperti itu kan, mengintimidasi kan. Nah, terkait dengan perubahan-perubahan BAP, Mbak Friska, kan sudah disampaikan bahwa dia kan didoktrin selama itu dan dia harus mengingat, dan dalam posisi itu kan ketika tanggal 5 itu kan dia sudah sampaikan itu semua bohong. Nah, BAP-nya itu kita harus lihat di atas tanggal 6. Tetapi kalau di atas tanggal 6, Ferdi Sambo CS tidak mengakui karena apa? Mereka di situ kelihatan kan bahwa perbuatan pidananya mereka. Itu aja Mbak Friska. Oh, itu soal perubahan skenario ya setelah Eliezer mengakui soal membantah skenario awal Sambo. Terakhir Kang Asep, kalau kita lihat kan kalau dalam persidangan bukan seperti main bola ya, 2 lawan 1, 3 lawan 1 begitu saksinya, tapi bergantung kepada keyakinan hakim dan kejujuran saksi. Tapi di sisi lain kan saksi ini paling rentan daya ingatnya begitu untuk merunut suatu peristiwa pidana. Nah, apa yang membuat hakim harus lebih cermat dan hati-hati? Sementara alat bukti dalam kasus ini sangat terbatas, banyak yang rusak, termasuk juga saksi terbatas, banyaknya terdakwa juga, antar terdakwa yang menjadi saksi. Ya, hakim kan harus sungguh. Kang Asep? Kan yang lainnya harus objektif ya, sekali lagi. Jadi bagaimana hakim yakin? Halo? Ya. Halo. Sekarang sudah muncul lagi Kang Asep. Tadi sempat terputus. Diulang silakan Kang Asep. Oke ya. Hakim itu menilai kesesuaian antara alat bukti satu dengan yang lainnya. Sebenarnya latar belakang ya, sekali lagi. Nah, selama ini kan kalau Eliezer itu sudah dapatkan JC, artinya jujur, tidak pernah diperingatkan, tidak pernah malah ditegur pun tidak pernah. Baik kemarin sehari artinya lurus. Itu saja. Ya wajar kalau dia ada hal yang tidak tahu. Tapi selama ini di awal itu detail sekali, termasuk tanggal, kejadian, waktu. Itu hampir nilai 95% dia ungkap. Cuman ketika menilai hal yang detail-detail yang tidak ada kaitannya dengan unsur perbuatan, dia mengatakan ya saya harus mengingat-ingat. Malah pertanyaannya sekali lagi konyol sekali pertanyaannya. Bisa saya kasih contoh. Untuk tujuan sombong apa? Tujuan bohong apa?
ya tujuan bohong mah ya nggak bener gitu kan, lucu. Tapi bagus jawaban Eliezer Oke, itu kan. Tapi baik. penasihat hukumnya emosi, tetap mau mencecar. Tapi sekali lagi Eliezer jawab semua. Yang harus diuji tadi kesesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lainnya untuk membentuk keyakinan hakim dalam mengkonstruksi perkara. Terima kasih Kang Asep Iwan Iriawan, pakar hukum pidana. Terima kasih Bung Roni Talapesi, pengacara Richard Sama-sama, Eliezer, kasih. telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.